Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih dengan saya Luka Suciati Amna sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Pada video pembelajaran kali ini kita masuk pertemuan ke minggu ke-9 ya. Baik, saya akan langsung memulai materi kita hari ini. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan masuk ke materi akuntansi perusahaan dagang. Ya. Akuntansi perusahaan dagang, kalau sebelumnya kita selalu bahas itu perusahaan jasa biasanya. Nah, ini sekarang kita masuk ke perusahaan dagang. Pada video pembelajaran kali ini, saya membagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama itu aktivitas perusahaan dagang ya, yang kedua adalah syarat jual beli pada perusahaan dagang itu tersendiri ya. Nah, aktivitas perusahaan dagang pada umumnya siklus aktivitas perusahaan dagang itu dapat diikhtisarkan sebagai berikut. Yang pertama kita namanya ada pembelian persediaan ya, aktivitas kegiatannya. Ada membayar ataupun mengeluarkan uang ya, ada menjual persediaannya ya. Ketika kita menjual tentunya kita akan menerima uang dari hasil penjualan. Ketika kita membeli persediaan ada keluar uang untuk membeli persediaan tersebut ya, gitu ya. Jadi di situ ada 4 gitu ya, ada 4 kegiatan aktivitasnya: membeli, mengeluarkan kas, menjual, dan mendapatkan kas. Kemudian syaratnya, syarat jual beli pada perusahaan dagang ya, syarat jual beli merupakan kesepakatan antara pembeli dan penjual yang meliputi syarat tentang pembebanan biaya angkut, biasanya seperti itu. Yang kedua, syarat yang berhubungan dengan potongan. Syarat yang berhubungan dengan pembebanan biaya angkut ya, yang pertama ada istilahnya loko gudang. Loko gudang yaitu pembebanan biaya angkut dari gudang penjual sampai dengan gudang pembeli, itu yang menanggung semuanya adalah pembelinya. Gitu. Ya, semua biaya angkutnya. Kemudian ada istilahnya franko gudang. Kalau franko gudang adalah pembebanan biaya angkut dari gudang penjual sampai di gudang pembeli itu ditanggung oleh penjual. Semua biaya angkut ditanggung oleh penjualnya kalau franko gudang. Kemudian yang ketiga ada istilahnya free on board (FOB). Ya, biaya angkut dari pelabuhan ya penjual sampai ke pelabuhan pembeli itu yang menanggung adalah pembelinya. Ya, yang terakhir ada CIF ya, cost insurance and freight, yaitu selain menanggung biaya angkut ya dari pelabuhan penjual sampai dengan pelabuhan pembeli, penjual juga menanggung biaya asuransi kerugiannya apabila terdapat kerugian. Nah, sekarang syarat jual beli yang berhubungan dengan potongan. Apa aja sih potongan itu ya? Ada potongan tunai, ya kan? Yaitu potongan yang diberikan karena pembeli membayar lebih cepat, biasanya seperti itu. Lebih cepat dari jangka waktu kredit yang telah ditentukannya atau lebih cepat dari jatuh temponya, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, potongan perdagangan. Potongan perdagangan itu di potongan yang diberikan karena adanya perbedaan dalam sistem perdagangan yang dilakukan. Ya, misalnya dari kita menyajikan harga itu jika pembeliannya kredit. Kemudian kalau cara kita beli secara tunai, mungkin bisa jadi harganya dapat potongan seperti itu. Kita langsung masuk supaya lebih dapat ya menyerapnya lebih gampang ya, kita memahami lebih gampang. Ini ada contoh soal. PT ABC bergerak dalam usaha penjualan barang-barang hasil bumi yang melakukan transaksi penjualan secara kredit dengan syarat loko gudang ya. Diingat tadi loko gudang sebelumnya, loko gudang di sini biaya angkut ditanggung oleh pembeli. Ada ketentuan 3/15 ya, N 60. Artinya adalah kita dapat potongan 3% apabila kita membayarkannya di 15 ya, di 15 hari dan ini jangka waktu pembayarannya 60 hari gitu. Perusahaan membayarkan lebih dulu ongkos angkut
Gitu. Berarti yang membayarkan ongkos angkutnya adalah perusahaan. Padahal loko gudang ini yang menanggungnya adalah pembeli. Berarti perusahaan membayarkan lebih dahulu, ya. Nah, perusahaan melakukan pencatatan persediaan dengan metode perpetual, ya. Ada perpetual, ada periodik nanti. Kita lihat berikut ini adalah transaksi penjualan selama bulan April, ya. Ada tanggal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 transaksi penjualannya. Ya, ada PT-nya macam-macam di sini, jumlah nilainya segini, biaya angkutnya segini, dan mereka tanggal pembayarannya ini tertera 13, 10, 20, 27, 36. Untuk apa sih di sini tanggal pembayaran? Karena supaya kita bisa menghitung apakah PT Aneka, PT Alvaro, PT Andalas, PT Indah ini berhak mendapatkan potongan 3% tadi, gitu ya. Kalau dia masa dari jangka waktu dia pembeliannya dari tanggal 4 masih dalam batas waktu 15 hari tidak. Kalau masih dalam jangka waktu 15 hari berarti PT Aneka berhak mendapatkan potongan 3%. Seperti itu. Kemudian begitu juga PT Alvaro, PT Andalas, PT Indah, Wawai, Elok, dan lain sebagainya. Kita lihat, inilah gunanya, fungsinya. Ada keterangan tanggal pembelian dan juga ada keterangan tanggal pembayarannya. Nah, sekarang kita biasa lihat, berdasarkan informasi yang disajikan di atas, hitunglah berapa total penjualan selama bulan April. Total penjualannya, ya, jumlah faktur sekarang ya. Kemudian, hitunglah berapa jumlah kas yang diterima. Kas yang diterima berarti setelah dipotong, potongannya. Kemudian, hitunglah berapa saldo piutangnya. Saldo piutang artinya perusahaan belum menerima uangnya, ya, pembeli belum bayar, masih pembayarannya belum jatuh tempo soalnya. Nah, kemudian catatlah jurnal pada saat penjualan. Pada saat penjualan ya, bukan pada saat pembayaran. Oke. Nah, mungkin seperti di situ dulu. Nanti kalian coba dulu dikerjakan ya sambil membaca melihat referensinya. Dikerjakan dulu 4 soal ini. Nanti kita akan bahas. Jika ada yang masih bingung, itu bisa konsultasi lewat WA ataupun lewat email ya gitu. Nanti kita akan bahas sama-sama di pada pertemuan interaktif ya. Nanti ada pertemuan interaktif, kita akan bahas sama-sama dengan contoh soal ini. Mungkin sampai di situ dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.